Semuanya izin dimulai ya Pak Topo. Eh, saya buka ya untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, yang pertama-tama saya izin share link Google Classroom ya ke grup dari semua siswa mungkin bisa langsung saja ya untuk join ke grup grup Google Classroom-nya. Dan jangan lupa juga untuk presensi di situ, di dalamnya juga ada LKPD dan modul untuk menunjang pembelajaran nanti gitu. Untuk awal mungkin dari saya minta tolong dong buat semua siswa ya, untuk on cam gitu, untuk ya paling enggak menunjukkan bahwa kalian itu ada di sini gitu loh. Yang bisa on cam minta tolong ya untuk on cam. Oke, sudah ada beberapa ya yang on cam ya. Mungkin yang lain juga bisa segera. Gimana dari Mas Yufta, hari ini kabarnya gimana? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah baik ya, alhamdulillah. Oke, udah ada beberapa juga. Terima kasih ya untuk yang sudah menyempatkan waktu untuk on cam. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan materi ya terkait perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, izin share screen dulu untuk PPT-nya. Sebentar. Untuk yang nanti saat Bapak menjelaskan dari semua siswa, semisal memang sinyalnya tidak mendukung, diperbolehkan ya untuk off cam. Apakah dari PPT-nya udah terlihat? Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya dari Mbak Yulfa tadi yang sudah menjawab. Oke, dimulai ya. Untuk yang pertama, Pak akan menjelaskan ya terkait perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku begitu. Nah, untuk yang materi ini kan istilahnya kayak materi lanjutan ya, yang pastinya ada keterkaitan ya dengan segitiga siku-siku. Nantinya juga kita akan menggunakan rumus Pitagoras, teorema Pitagoras yang nanti akan menunjang ya terkait konsep yang dipakai di dalam materi trigonometri itu. Untuk trigonometri sendiri itu kan merupakan cabang matematika ya yang berhubungan dengan sudut segitiga gitu. Terus lanjut, ini kan dari kita menyinggung ya terkait segitiga ya, segitiga siku-siku. Nah, seperti gambar yang di samping ini ya, segitiga ABC. Itu hubungannya dengan trigonometri itu nanti dilihat dari sisi-sisi yang ada di dalam segitiga siku-siku gitu. Di dalam trigonometri sendiri itu ada 6 ya, ada 6. Yang pertama itu ada sinus A. Sinus A itu biasanya dituliskan ataupun mungkin disebut sin A gitu aja. Itu rumusnya itu di sisi depan sudut A. Jadinya ini kan ada A ya. Jadinya nanti di sini itu ada sudut sebentar. Nah, sudut A ini nanti di sini. Nah, ini nanti di depannya ini nanti. Terus dibagi sisi miring nanti sisi C ini gitu. Dan untuk rumusnya kan seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu A per C begitu. Terus yang kedua itu ada kosinus A nanti biasa disebut cos A ya. Untuk rumusnya sendiri itu nanti ada sisi samping ya. Sisi samping itu kan ini kan sudut A ya di sini. Sisi sampingnya itu ada di B ini. Jadinya nanti di rumusnya itu ada B per C gitu.
Oke, terus untuk selanjutnya itu ada tangen alfa ya, tangen A itu biasa ditulis ataupun disebut tan A gitu. Untuk rumusnya sendiri itu adalah sisi depan dari sudut A, yaitu A ini sendiri ya, A ini dan dibagi sisi samping itu B-nya ini. Jadinya nanti rumusnya A per B begitu. Terus untuk kotangan ya, kotangan A atau kot A nanti untuk rumusnya itu sisi samping ya, sisi samping dari sudut A yaitu B ini dibagi sisi depan dari sudut A-nya yaitu ini A gitu. Terus untuk apa namanya sekan A ya, sekan A itu rumusnya yaitu sisi miring itu sisi di C-nya begitu. Sisi di C dibagi sisi samping dari sudut A yaitu dari B-nya begitu. Terus untuk yang terakhir yaitu kosekan. Kosekan A itu rumusnya itu apa namanya sisi miring ya, C-nya ini dibagi sisi depan dari sudut A tadi yang itu di sini. Jadinya nanti untuk rumusnya itu C per A begitu ya. Untuk apa namanya kosekan A. Sebelumnya dari semuanya apakah ada yang ingin ditanyakan terkait ini? Dari apa namanya Mbak Zulfa ada yang ingin ditanyakan? Dari Mbak Zulfa ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf Pak, untuk Mbak Zulfanya tidak ada di Meet. Oh ya, mungkin dari Mbak Dewi ada yang ingin ditanyakan terkait ini? Belum ada Pak, sejauh ini sudah jelas. Oke, semua terima kasih atas jawabannya. Oke, terkait ini kan tadi kan sudah disebutkan ya apa namanya terkait rumus-rumusnya ya tadi ya. Tadi kan ada rumus-rumusnya, ada A per C, terus ada B per C, terus ada A per B gitu. Pastinya kan di dalam 6 konsep trigonometri ini ada keterkaitan ya satu sama lain gitu pastinya nanti. Kira-kira dari Mbak Amel tahu nggak keterkaitan yang ada di dalam 6 trigonometri ini? Terkaitan bagaimana Pak? Antara 6-nya itu Pak? Mungkin antara salah satu gitu, Mbak Amel. Kalau dilihat-lihat itu yang tangan itu ya Pak. Itu kan A per B itu iya Pak. Apa sepertinya ada Gimana? hubungannya dengan sinus dan kosinus ya Pak itu. Ya, hubungannya gimana, Mbak Amel? Eh Bentar Pak, saya masih bingung Pak. Oh, ya, masih bingung ya untuk terkait Mbak Amel. Kalau untuk Mbak Zakiah gimana? Gimana Pak? Untuk apa namanya keterkaitan ya dari masing-masing ataupun mungkin salah satu komponen ya, yang tadi kan sudah disebutkan ya ada sinus, kosinus, tangen, kotangan, sekan, dan kosikan gitu kan ya. Nah itu untuk keterkaitannya kira-kira dari Mbak Zakiah tahu nggak gitu? Misalnya tadi kan dari Mbak Amel ya, tadi kan menyebutkan bahwa tangen itu ada keterkaitan sama sinus dan kosinus gitu. Nah dari Mbak Zakiah sendiri kira-kira tahu nggak keterkaitannya? Sepertinya masih bingung juga Pak. Masih bingung? Ya, oke. Dari Mas Yifta, apakah kira-kira sudah apa namanya tahu gitu ya untuk keterkaitannya? Kalau yang tangan itu kayaknya sinus bagi kosinus bukan, Pak? Oh, ya. Sinus bagi kosinus ya dari Mas Yifta ya. Iya. Kira-kira kenapa Mas kok bisa kayak gitu? Ya, soalnya itu kan sinusnya itu A per C. Kemudian kosinus B per C. Kemudian kalau A per C dibagi B per C, nanti kan ketemunya A per B, Pak. Oh ya, oke. Dari Mas Yifta apa namanya menjawab bahwa tangen A ya, tangen A itu berhubungan dengan sinus A dan kosinus A ya.
di mana tangent A itu sinus A dibagi kosinus A. Ya, di dalam apa namanya rumusnya tadi kan dari Mas Yifta mengemukakan bahwa ada keterkaitan ya. Ini kan ada A per C, B per C, dan A per B gitu. Dibagikan kan nanti bisa jadi tangen begitu ya dari Mas Yifta tadi. Oke, nanti kita akan apa namanya membuktikan ya mungkin ya, membuktikan terkait keterkaitan tadi gitu ya. Mungkin sebelum membuktikan nanti dari kita apa namanya sebentar lanjut ya nanti apa namanya dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ada Mbak Amel, Mas Habib, Mbak Hana, Mbak Azizah, Mbak Dewi, dan Mbak Zulfa. Untuk yang kelompok 2 ada Mbak Atta, Mas Panji, Mbak Nurita, Mbak Vika, Mbak Zakiah, dan Mas Yifta gitu. Udah ada 2 kelompok ya, mungkin dari teman-teman bisa mencatat terlebih dahulu ya teman-teman sekelompoknya nanti yang bakal diajak diskusi begitu. Ya, oke. Di sini apa namanya? Sebentar, saya hapus dulu. Oke. Di sini ada permasalahan ya, di mana apa namanya kita akan mencari sinus, cos, tan, kotangan, sekan, dan kosekan alfa dari sudut-sudut yang ada gitu. Ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Yang terakhir 90 derajat gitu ya. Nah mungkin dari teman-teman yang tadi sudah dibagi ya, mungkin bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, bisa dengan via WhatsApp ya. Untuk saling berkomunikasi, berkoordinasi untuk mengerjakan ini, dari Bapak akan memberikan waktu, apa namanya, 3 menit ya, 3 menit. Dan untuk pendukungnya, mungkin dari teman-teman juga bisa membuka LKPD ya, ini kan masuk ke kegiatan 1. Nah, di situ ada link juga yang dapat membantu kalian, link GeoGebra, untuk lebih mempermudah dalam pengerjaan kegiatan 1 ini, begitu. Mungkin dari teman-teman bisa langsung ya untuk apa namanya, membuka link GeoGebra-nya gitu. Dari Bapak mungkin bisa sambil di samping ya. Ini dari GeoGebra-nya juga sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, mungkin dari teman-teman yang ada juga bisa apa namanya, membuka ya LKPD-nya tadi dan membuka GeoGebra-nya. Di situ sebenarnya juga sudah ada tata cara ya dalam untuk menggunakannya. Nah, ini mungkin dari Bapak menjelaskan secara singkat saja ya. Tadi kan dari kita udah apa namanya, mendapatkan konsep ya bahwa tadi kan ada sinus A itu sisi depan dibagi sisi miring gitu kan ya. Nah, ini untuk penerapannya nanti di sini gitu. Semisal ini kan ada 30 derajat gitu kan ya. Nah, itu untuk sisi sudutnya sendiri itu ada di alfa ini ya, alfa 30. Terus untuk sisi depan itu ada 0,5 ya ini di sini, dan sisi samping itu ada 0,8. Terus untuk sisi miringnya ada 1 ya, ini dengan lingkaran yang berjari-jari 1. Jadinya untuk sisi miringnya nanti keseluruhan itu 1 begitu. Terus untuk selanjutnya mungkin dari semua siswa bisa langsung saja ya untuk mengerjakan kegiatan 1. Untuk waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang bisa langsung berkoordinasi lewat WA dengan kelompok masing-masing. Dipersilakan.
Oh iya, iya, Pak. Oke, mungkin untuk waktunya sudah selesai ya. Kita bisa langsung apa namanya menjawab ya terkait hasil diskusi ya dari teman-teman di kelompok masing-masing. Di sini mungkin Bapak mau minta bantuan ya kepada masing-masing kelompok ya untuk apa namanya nanti membantu Bapak ya dalam menjawab apa namanya yang ada di dalam kolom-kolom tabel ini gitu. Untuk yang pertama itu kan ada 0 derajat ya, 0 derajat. Apa namanya di sini Bapak mau minta bantuan kepada Mbak Hana ya selaku kelompok 1. Untuk 0 derajat itu sin itu nilainya berapa ya, Mbak? Kalau sin 0 itu 0, Pak. 0. Oke. Sin 0 itu 0 ya dari Mbak Hana ya tadi ya, 0. Itu didapat dari mana, Mbak? Dari sisi depan sudut A dibagi sisi miringnya. Ya. Sisi depannya berapa, Mbak? Nol, Pak. Oh ya, 0. Sisi miringnya? Sisi miringnya 1. Oke. Dari Mbak Hana menjawab bahwa sin A ya, sin A dari sin 0 itu adalah 0 bernilai 0 gitu ya. Untuk kelompok 2 Mbak Atta minta tolong Mbak untuk sin 0 dari kelompok Mbak Atta jawabannya berapa ya? 0 juga. Oke, 0 juga ya. Untuk alasannya? Dari Mbak Atta, dari kelompok Mbak Atta menjawab 0 ya tadi ya. Untuk alasannya bagaimana, Mbak? Sin kan tadi rumusnya depan per miring. Iya. Nah, itu depannya Pak 0. Kita miringnya juga 0. 0 per 0 sama dengan 0. Begitu, Pak. Oh, oke. Itu dari Mbak Atta ya, dari kelompok 2 gitu ya. Tadi ada jawaban yang sama ya, jawaban sama ya dari Mbak Hana sama Mbak Atta ya, jawabannya 0, cuman di dalam konsepnya ya, di dalam alasannya itu ada perbedaan ya di dalam apa namanya penjelasannya. Di kelompok 1 dari Mbak Hana tadi menjelaskan bahwa 0 itu didapat dari 0 per 1 ya. Sin 0 itu 0 per 1, terus dari kelompok 2 dari Mbak Atta itu tadi untuk penjelasannya itu 0 didapat dari 0 per 0 gitu ya. Sin 0 itu 0 per 0 begitu ya. Jawaban dari Mbak Atta tadi. Untuk apa namanya sin 0 sendiri itu memang benar ya, jawabannya 0. Dan untuk penjelasannya itu kenapa kok 0? Karena kan mungkin benar ya dari penjelasan Mbak Zulfa sama Mbak Atta ya tadi ya terkait rumusnya itu kan tadi kan depan dibagi miring gitu kan ya tadi ya. Nah, untuk penjelasannya lagi mungkin lebih terlihat kayak apa namanya di GeoGebra ya, karena itu kan apa namanya di depannya itu kan 0 ya, y-nya itu kan 0 dan di sisi miringnya 1, jadinya nanti 0 dibagi 1 sama dengan 0, begitu ya
untuk sin 0. Terus lanjut untuk ini ada sudut 30 ya, 30 derajat. Untuk cos alfa 30 derajat dari kelompok 1, kira-kira jawabannya berapa ya dari Mbak Amel mungkin? Iya, Pak. Cos 30 derajat dari kelompok 1 tadi, hasil diskusinya jawabannya berapa ya, Mbak? Cos Bentar, Pak. Ini di laptop saya GeoGebra-nya itu. Angkanya numpuk-numpuk. Oh ya, oke. Mungkin bisa melihat yang ada di share screen Mbak Amel. Iya. Zoom kan. Berarti kalau cos 30, cos tadi sisi samping ya, Pak? Sisi Iya. samping dibagi miring. Berarti sampingnya itu 0,87 dibagi 1. Berarti 0,87 seperti itu, Pak. Oh ya, oke. Dari kelompok 1 ya yang diwakili Mbak Amel, untuk cos 30 derajat itu jawabannya 0,87 begitu ya Mbak tadi ya. Karena memang alasannya itu sisi samping dibagi sisi miring ya. Di sini kan sisi samping dari sudut alfa 0,87/1 gitu ya dari kelompok 1 tadi. Untuk dari kelompok 2 dari Mas Panji bagaimana Mas? Sama Pak, 0,87 juga. Ya, untuk penjelasannya? Karena tadi cos itu sisi samping per miring. Oh ya, oke. Sisi samping per miring ya, oke. Untuk benar ya dari jawaban Mbak Amel yang mewakili kelompok 1 dan Mas Panji yang mewakili kelompok 2 bahwa cos 30 itu adalah 0,87 didapat dari ini tadi samping ya, samping kan 0,87 dibagi sisi miringnya 1 begitu ya sisi miringnya ya tadi. 1 gini. Tuh, begitu. Oke, mungkin untuk keseluruhan ya nanti bisa di apa namanya, karena memang waktu yang agak singkat ya, ini mungkin untuk keseluruhan nanti bisa di apa namanya, dikerjakan lagi ya, disesuaikan lagi dengan yang dipelajari di awal tadi, di mana tadi kan juga udah dipelajarin ya untuk sin itu rumusnya apa, cos itu apa, tan itu apa, begitu ya. Nah, jawabannya nanti mungkin bisa dicocokkan juga ya terkait yang ini tadi. Sebentar. Nah, ini jawabannya nanti seperti ini. Mungkin bisa dicocokkan lagi ya tadi untuk terkait tadi gitu. Maaf. Ya untuk apa namanya? Sebentar. Untuk selanjutnya yaitu ada perbandingan trigonometri sudut istimewa ya. Sudut istimewa tadi juga udah disampaikan untuk sudut istimewanya itu ada 0 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat gitu. Nanti dari kita apa namanya lebih memfokuskan kepada sudut-sudut istimewa tadi gitu. Karena di dalam sudut tadi dari kita nanti apa namanya hal itu tuh bisa lebih mempermudah kita ya di dalam mengerjakan suatu permasalahan trigonometri gitu. Untuk yang pertama ini ya tadi kan untuk pembuktiannya dari GeoGebra itu melalui apa namanya lingkaran yang berjari-jari 1 seperti yang ada di gambar itu di gambar yang ada di atas ya itu ya. Itu kan lingkaran yang berjari-jari 1. Terus itu ada segitiga ya, segitiga PO, P aksen. Terus nanti untuk hubungannya nanti sin A itu seperti tadi ya, untuk sisi depan dibagi sisi miring. Jadinya nanti P aksen dibagi OP gitu. Jadinya nanti apa namanya panjang sisi dari P aksen yaitu Y dibagi
panjang sisi dari OP ya, OP. OP itu kan jari-jari, jadinya 1 ya, jadinya Y/1 itu sama dengan Y. Sehingga sin A nanti sama dengan Y, begitu. Terus apa namanya, untuk cos sendiri mungkin lebih kurangnya sama ya, seperti yang ada di sin tadi. Bedanya kan untuk cos itu tadi kan sisi samping ya, sisi samping itu kan OP aksen per OP, di mana OP aksennya itu kan X ya, sehingga cos A-nya sama dengan X. Untuk tangan tadi kan sisi depan dibagi sisi samping, sehingga PP aksen dibagi OP aksen. Hasilnya nanti panjang sisi PP aksen Y, panjang sisi OP aksen yaitu X, jadinya Y per X begitu. Selanjut untuk sudut apa namanya, sudut 0 derajat ya, sudut 0 derajat tadi juga udah disinggung di sin-nya tadi. 0 derajat itu kan apa namanya, panjang dari sumbu Y yang terdapat di apa namanya, koordinat P ya, koordinat P-nya itu kan 0, sehingga sin-nya juga 0 begitu. Dan untuk apa namanya, X ya, absis dari koordinat P-nya itu kan 1, sehingga nanti cos 0-nya itu sama dengan 1. Dan tadi juga sudah dikatakan ya sama Mas Yipta terkait keterkaitan dari tangen tadi kan sin per cos ya, sehingga tangen 0 itu nanti 0/1, sehingga jawabannya juga 0 begitu. Terus untuk sudut 30 derajat, seperti yang gambar yang di samping ya, itu gambar yang di samping itu kan ada, yang pertama itu sebenarnya ada segitiga yang pertama ya, segitiga POP aksen yang atas. Itu terus kita cerminkan ya terhadap absis, terhadap sumbu X, sehingga ada segitiga lagi ya, sehingga segitiga QOP aksen gitu di situ gitu. Nah, di situ kan apa namanya, yang di awal itu kan sebentar, ini kan ada 30 derajat ya, yang di P, O ke P aksen itu kan sudutnya 30 derajat sini. Terus yang ditambah yang ke bawah ini kan 30 derajat lagi, jadi 60 derajat begitu kan ya. Sehingga nanti untuk segitiganya menjadi segitiga sama sisi. Kenapa kok sama sisi? Yang pertama mungkin karena tadi kan yang diketahui kan POQ itu kan sudutnya 60 derajat gitu kan ya. Nah, di dalam segitiga sama sisi kan sisi-sisi yang ada itu kan sama semua gitu kan ya. Dan dulu mungkin dari teman-teman juga sudah apa namanya, diberikan materi ya terkait segitiga, bahwa sudut dari keseluruhan segitiga itu kan ada ketentuannya sendiri gitu kan ya, untuk jumlah sudut dari keseluruhan segitiga gitu. Dari Mbak Azizah, kira-kira masih ingat nggak ya jumlah dari keseluruhan sudut yang ada di dalam segitiga itu berapa derajat, Mbak? Ya, seingat saya 180 derajat, Pak. Oh iya, 180 derajat ya, oke. Nah, benar ya yang disampaikan sama Mbak Azizah tadi, untuk keseluruhan sudut yang ada di dalam segitiga itu ada 180 derajat gitu kan ya. Dan di sini kan ada 60, yang pertama ini. Terus yang di atas ya, yang di OPQ ini nanti juga 60. Kenapa kok 60? Karena merujuk pada segitiga yang awal tadi ya, segitiga awal tadi kan ini kan 30 yang ini 30, terus yang OP aksen P itu kan siku-siku ya, siku-siku berarti kan 90 derajat, otomatis yang OP P aksen itu nanti kan 180 dikurangi 90 derajat dikurangi 30 derajat, sehingga nanti sudutnya ada 60 derajat begitu. Dan untuk sudut OQ-P itu nanti juga 60 derajat ya, karena memang pencerminan ya dari apa namanya, segitiga yang ada di atas gitu, sehingga nanti menimbulkan bahwa segitiga POQ itu segitiga sama sisi gitu.
Karena segitiga sama sisi, berarti sisi-sisi yang ada di dalam segitiga POG nanti mempunyai panjang ya, yaitu 1 gitu. Karena panjang keseluruhan sisi itu 1, ya salah satu sisinya kan ada PV ya di situ kan ya. Itu kan 1, sehingga nanti P ke P aksen nanti 1 dibagi 2 yaitu setengah gitu. Sama juga apa namanya sisi dari Q ke P aksen. Q ke P aksen tadi kan sama aja setengah ya, setengah dari P ke Q gitu. Jadinya nanti setengah juga gitu. Terus apa namanya untuk yang awal tadi ya, yang awal tadi kan itu kan P aksen itu kan 30 derajat gitu ya, yang ingin kita bahas gitu kan ya. Itu kan yang sudah diketahui kan sisi dari OP yaitu 1 dan sisi dari P aksen yaitu setengah. Dan yang kurang itu dari sisi dari OP aksen begitu kan ya. Nah, sisi dari OP aksen nanti bisa kita cari yaitu dengan teorema Pitagoras ya, rumus Pitagoras, yaitu apa namanya OP aksen ya. OP aksen itu kan yang kita cari nanti OP aksen kuadrat ditambah PP aksen kuadrat sama dengan OP kuadrat gitu kan ya. Terus tadi kan yang udah kita ketahui kan OP sama P aksen gitu kan. Kita masukkan angkanya di dalam rumusnya, nanti kan OP aksen itu nanti kan 1 dikuadratkan tetap 1, terus PP aksen itu kan setengah ya, setengah dikuadratkan jadi 1/4. 1 dikurangi 1/4 itu kan sama dengan 3/4 ya, 3/4. 3/4 nanti kan masih di dalam OP aksen kuadrat ya. Jadinya nanti kita kuadratkan, kita akar ya, kita akar, jadinya OP sama dengan akar dari 3/4 ya, 3/4. 4 sama dengan, ini 4-nya keluar ya, jadi setengah. Dan ada akar 3 gitu, jadinya akar 3 di sini OP aksen. Sehingga untuk keseluruhan sudah ditemukan ya, untuk OP itu ada 1, untuk PP aksen itu ada setengah, dan untuk OP aksen itu ada setengah akar 3 begitu ya. Terus ya seperti ini untuk penghitungannya. Nanti sin-nya sin 30 itu setengah ya, setengah dari depan per miring tadi, terus cos 30-nya itu nanti setengah akar 3 ya, dari apa namanya, samping per miring, dan untuk tangannya nanti Maaf Pak, ini sepertinya Pak Topo sudah menunggu untuk pembelajaran selanjutnya. oh ya, Kita lihat di chat. oke, mungkin dipercepat aja ya. Oke. Sebenarnya mohon maaf karena memang untuk selanjutnya itu ada contoh soal. Ini contoh soal kan ada segitiga ABC, di mana siku-siku di C, lalu sin A-nya itu 5/13. Tentukan nilai dari tan A ya. Nanti tan A itu nanti seperti ini kita cari lewat teorema Pitagoras terlebih dahulu. Kita dapat B-nya, dan sehingga nanti tan A kan A per B ya, karena memang apa namanya, ini tutup ya. Ya, mohon maaf Pak. Langsung ditutup aja ya untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf banget karena memang molor banget ya. Untuk pembelajaran hari ini mungkin dari apa namanya, salah satu siswa minta tolong ya untuk menyimpulkan keseluruhan ya dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Minta tolong ya kepada
Mbak Dewi bisa menyimpulkan keseluruhan? Mohon maaf, apakah suara saya masuk? Cek, suara saya masuk? Masuk. Masuk. Oh ya, oke. Kepada Mbak Dewi mungkin bisa menyampaikan ya kesimpulan untuk keseluruhan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, Pak. Tadi kita belajar tentang perbandingan sudut yang berkaitan dengan trigonometri, begitu. Tadi juga diajarkan gimana caranya menentukan sin pada sudut-sudut tertentu, kemudian cos pada sudut-sudut tertentu, dan tadi juga sudah diberikan media pembelajaran melalui GeoGebra, begitu. Oke, terima kasih pada Mbak Dewi ya terkait kesimpulan yang ada pada hari ini ya. Tadi kan ada apa namanya, yang pertama yang awal ada perbandingan segitiga ya, yang digunakan untuk aplikasi di dalam trigonometri. Tadi kan ada sin, cos, tan, kotan, terus ada sekan, terus ada kosekan gitu kan ya. Itu ada perumusnya juga yang terkait dengan segitiga siku-siku tadi ya. Terus ada juga apa namanya, sudut istimewa tadi 0 derajat, 30 derajat, terus ada 45 derajat, ada 60 derajat dan 90 derajat gitu. Yang untuk selanjutnya apa namanya, Bapak minta tolong ya kepada seluruh siswa nanti membuat rangkuman ya di dalam selembar kertas saja nggak apa-apa, dituliskan ya untuk pembelajaran hari ini tuh mempelajari apa aja gitu. Nah setelah itu dari kalian juga apa namanya, minta tolong ya untuk mengerjakan kegiatan 2 pada LKPD. Nanti untuk apa namanya, pengumpulannya dijadikan satu aja dengan rangkuman yang tadi, dijadikan di satu PDF, di-scan ya, di-scan, ditulis tangan, nanti dikumpulkan melalui WhatsApp ke nomor Pak Guru langsung gitu. Terus untuk pembelajaran apa namanya selanjutnya nanti untuk awalnya kita akan membahas ya terkait tugas ini dan kita akan melanjutkan lagi ke materi selanjutnya yaitu materi fungsi trigonometri gitu. Mungkin untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Sekian. Terima kasih atas perhatian yang sudah semua siswa berikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ya, oke. Masih Anggoro. Silakan Amel. Kamu tar dulu, Amel. Keterampilannya menjelaskan, mengelola kelompok kecil, dan menutup. Mengelola kelompok atau mengelola kelas perorangan? Jadi mengelola apa, Mas? Halo. Benar. Anggoro lari. Anggoro. Mengelola kelas atau perorangan. Ya. Oke. Mengelola gimana Pak? Ini suaranya Pak Topo, apa sinyal saya ya? Halo. 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 Iya, Benar nggak? Suara saya dengar, masuk? Pak? Iya. Masuk, Pak? Masuk, Pak. Masuk. Ya, oke, monggo Amel, silakan. Untuk yang keterampilan menjelaskan sudah menggunakan kalimat yang jelas, ejaan juga jelas, jadi siswa langsung menangkap apa yang dimaksud sama Mas Anggoro. Namun tadi waktu memberikan yang materi yang pertama, yang segitiga yang awal, yang sin cos awal itu belum dikasih contoh langsung, jadi mungkin masih sedikit ngawang ya buat siswa karena belum ada contoh langsung gitu. Maksudnya dari itu langsung dikasih contoh minimal 1 gitu. Kemudian makin ke belakang itu menjelaskannya lebih sering pakai simbol.
Jadi itu mungkin akan memusingkan siswa yang tidak terbiasa dengan simbol-simbol matematika. Kemudian untuk alat praktek sudah ada, tapi hanya digunakan untuk saat kelompokan. Penjelasan penggunaannya juga belum jelas. Kemudian menurut saya variasi suaranya masih terlalu flat, jadi terdengar begitu-begitu saja, kurang hype, kurang membuat semangat gitu. Kemudian juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir. Juga setelah siswa menjawab itu diberi umpan balik. Jadi sudah memperhatikan siswa, walaupun siswanya itu bingung, tapi tetap diberi umpan balik juga maupun yang sudah paham. Kemudian juga memperhatikan sikap-sikap siswa, juga berganti-ganti bertanya ke sana kemari. Kemudian itu tadi yang memberikan pertanyaan, menurut saya tadi yang kurang mendorong siswa. Kalau misal waktu saya tadi ya, waktu saya jawab bingung tadi juga dari Mas Anggoro langsung pindah ke yang lain, kurang didorong lagi. Kemudian saat kelompok tadi itu kan soalnya sama ya. Tadi dari kelompok 1 dulu, kelompok 2. Jadi kelompok 2 itu seakan-akan ngikut doang gitu. Sama, Pak, gitu. Jadi itu. Kemudian untuk penutupnya sudah bagus, sudah ada pemantapan, suruh bikin rangkuman, ngerjain PR, kemudian refleksi bersama siswa yang diberi kesimpulan juga dari Mas Anggoro, dan juga dikasih tahu rencana untuk kedepannya. Begitu Pak, kalau dari saya. Iya Pak. Ya, silakan komentar dulu. Ya, terima kasih untuk Pak Topo. Di sini saya akan memberikan komentar terkait keterampilan menjelaskan. Tadi udah disinggung Amel banyak ya. Mungkin saya cuma menambahkan aja. Tadi itu apa ya? Yang pertama menunjukkan struktur sajian menurut saya itu kurang. Jadi awalnya itu Anggoro tidak gimana ya? Harusnya itu kayak di PowerPoint-nya itu dijelaskan kita nanti akan belajar apa saja ya, seperti itu. Tadi sempat udah disinggung tapi kayak cuma diomongin kayak gitu. Jadi kayak kurang mendetail. Terus menurut saya sudah menggunakan kalimat yang efektif, tapi dari awal itu kebanyakan kayak seperti jadi kayak gitu. Mungkin kedepannya bisa lebih dikoreksi lagi terkait itu. Terus sudah menggunakan alat bantu yaitu GeoGebra tadi. Terus variasi intonasinya itu seperti Amel tadi yang bilang, yaitu karena kebanyakan nya gitu, jadi tadi kayak kurang kayak gitu. Terus untuk menutup pelajaran sudah sama seperti Amel, kesimpulannya udah diberikan, terus refleksinya sudah diberikan, tindak lanjutnya sudah diberikan, tapi lebih baiknya itu seperti yang kata Pak Topo tadi, di awal itu Anggoro menunjukkan tujuan pembelajarannya itu apa. Jadi pas siswanya menyimpulkan itu, kita tahu tujuan pembelajaran hari ini itu tercapai apa tidak, seperti itu. Terus untuk mengajar kelas, menurut saya juga sudah baik, juga mendorong siswa untuk berpendapat, juga mendorong siswa untuk berpikir, dan Anggoro sudah merespon tanggapan dari siswa. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Semoga diterima Anggoro dan dapat menjadi koreksi saya juga ke depannya. Terima kasih. Refleksi. Ya, tes. Halo, suara saya tidak masuk ya dari tadi. Masuk. Oh. Tadi kan saya menyatakan refleksi sudah. Tadi saya mendengar ada refleksi. Apa Pak? Suaranya dikit terputus-putus. Penutup. Di penutup itu komponen refleksi sudah disampaikan Anggoro? Menurut saya sudah yang itu tadi Pak. Jadi setelah pembelajaran disuruh untuk menulis itu, tapi menurut saya lebih baik langsung disampaikan saja. Jadi refleksi itu di hari itu juga gitu. Rangkuman kan ya? Suaranya kecil banget Pak. Ini stepol ya?
Dari 72. Ya udah, oke, makasih. Saya silakan Anggoro mungkin untuk refleksi. Ya Pak, untuk saya sendiri memang ya mungkin tadi banyak kekurangan ya Pak, terutama mungkin pas di akhir agak gimana ya Kak, agak juga ternyata waktunya nggak cukup, jadinya ya juga bingung gitu Pak, waduh mau gimana gini langsung kalau mau disebutin juga bingung langkah-langkahnya gimana gitu. Jadi tadi agak gugup juga pas di akhir Pak, bingung juga tadi. Itu sih Pak mungkin ya untuk masukan dari Mbak Amel ya dan Mbak Zakia tadi ya terkait tadi ada di awal mungkin lebih dikasih contoh soal ataupun mungkin tujuan pembelajaran terlebih dahulu itu juga mungkin bisa jadi masukan saya ya di revisi nanti. Terus tadi juga dari saya intonasinya mungkin kurang ya kurang apa ya kurang bisa menggugah semangat dari siswa ya mungkin nanti juga bisa dijadikan koreksi buat saya gitu. Itu sih Pak mungkin dari saya. Mas Anggoro ketika diminta untuk misalkan tadi memberikan penekanan itu misalkan kalau kita mau menentukan tadi ya atau misalkan menyelesaikan soal itu ada bagian yang terpenting yang harus diingat. Nah, misalkan itu ada yang seperti itu kan? Ada? Halo? Ada enggak? Bagaimana Pak? Ada bagian yang mungkin di dalam materi itu ada bagian yang mungkin sangat urgent gitu. Ada enggak? Ada sih Pak. Ada. Nah, apa materinya? Terkait itu Pak, terkait apa namanya yang di awal sih Pak, terkait rumusannya itu loh Pak, rumusan di trigonometrinya begitu. Oke. Ketika nanti mengantarkan itu dengan kalimat Mohon maaf Pak Topo, suaranya kecil banget. Halo, halo. Nah ini sudah Pak. Sudah. Sudah. Oke. Maksud saya begini, Mas Anggoro, mungkin dengan bagian yang tadi itu bisa menyampaikan dengan mungkin intonasi yang berbeda mungkin. Coba mungkin bisa nggak? Atau misalkan ada pilih satu aja misalkan itu. Dipraktekkan gitu ya Pak untuk intonasinya. Suaranya intonasinya beda, bisa nggak? Intonasinya beda. Ya. Tadi apa ya? Aku lupa. Untuk yang latihan untuk yang di awal apa tadi? Ya terserah aja lah, nggak usah Oh ya. Ya, baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari ya terkait trigonometri, apa namanya yang nanti akan terkait ya terhadap segitiga siku-siku gitu. Nah untuk rumusannya sendiri di dalam trigonometri, gimana Pak? Saya tidak ngomong, teruskan. Oh, mohon maaf. Saya kira disuruh stop gitu, Pak. Ya, untuk di dalam trigonometri tersendiri itu ada 6 ya. Ada sinus A. Untuk rumusnya itu ada sisi di depan sudut A dibagi sisi miringnya. Itu ada seperti yang ada di gambar itu ya. Itu kan ada A kecil dibagi dengan C kecil gitu. Terus yang kedua ada sinus A yang itu rumusnya itu ada di samping sudut A ya, samping sudut A itu kan ada B dibagi sisi miring yaitu C, jadinya nanti B dibagi C begitu. Terus ada tangen A di mana rumusnya nanti ada sisi depan dari sudut A ya, ada A kecil itu dibagi dengan sisi samping dari sudut A yaitu B. Nanti untuk rumusnya A dibagi B begitu. Terus untuk kotangen A hurufnya itu sisi samping dari sudut A dibagi dengan sisi depan ya dari sudut A. Jadinya nanti ada jadinya ada B dibagi dengan A begitu. Untuk selanjutnya ada sekan A itu sisi miring dibagi sisi samping dari sudut A. Sisi miringnya itu ada C kecil dibagi dengan sisi samping sudut A ada B kecil gitu. Yang terakhir ada kosekan A yaitu sisi miring dibagi dengan sisi di depan sudut A yaitu C dibagi dengan A begitu. Begitu Pak. Suara saya kedengeran? Yes. Halo.
Suara saya Iya, masuk? kedengeran, Pak. Oke. Masuk, Pak. Cuman agak macet kadang-kadang gitu, Pak. Bentar, ini harusnya bentar, jadi kayak susah ya. Ya, oke, mungkin nanti kalau tidak kedengaran mungkin bisa dilihat di recordnya. Jadi pertama terima kasih tadi untuk Anggoro, Amel, sama Zeki ya. Ya. Jadi mungkin gini Mas Anggoro ya, Anggoro jadi keterampilan menjelaskan. Jadi mungkin kalau menjelaskan itu hari ini kita mau belajar apa, maka sebenarnya kan struktur seperti yang dikatakan Zeki itu mungkin struktur sajian itu kayak mungkin dibuat bagan yang begitu bagus gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar ini anak-anak. Intonasi kayaknya datar terus ya, datar. Jadi suaranya datar terus. Tadi disuruh ketika misalkan, oke ada intonasi enggak? Maksud saya itu kan gini. Oke anak-anak perhatikan pada bagian ini. Ya, mungkin kan ada penekanan dulu pada bagian ini. Nah, mungkin ketika pada bagian ini menunjuk, perhatikan prosesnya ya. Ini, tolong perhatikan prosesnya. Kalau nanti Anda salah di bagian ini, itu biasanya akan berdampak pada kesalahan berikutnya. Nah, itu kan berarti kan ada satu intonasi yang mungkin barangkali perlu ditekankan ketika memang kita memberikan satu penjelasan. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi mungkin belum muncul ya. Terus yang kedua, mungkin kalau menggunakan GeoGebra oke, tapi mungkin kalau kita keterampilannya menjelaskan, maka mungkin slide-nya itu nggak langsung nampak semua di layar ya. Jadi bagusnya itu adalah ada urutan munculnya, sehingga nampak yang mau kita fokus itu yang mana. Jadi oke anak-anak perhatikan, kalau ini berubah jadi apa. Nah itu kan berarti kan tahapan itu akan muncul. Tapi kalau misalkan tadi mungkin biasa blak gitu ya. Ya, ini fokusnya yang mana nggak kelihatan. Jadi seperti itu. Sehingga menjelaskan itu agar fokus, kemudian ilustrasi itu mendukung. Jadi ilustrasi gambar itu mungkin juga kalau bagus sih ada prosesnya ya, ada prosesnya itu kan ada animasinya mungkin bagus. Jadi artinya kan ketika keterampilan menjelaskan anak-anak ketika ini kita rotasikan, kita putar. Ya, mungkin barangkali kan kalau ada putarannya thread, nah itu kan mungkin menarik. Kalau putarannya ke sini negatif loh ya, kalau ke sana positif lah. Itu penting. Jadi penekanan itu adalah sudut itu dikatakan positif sama negatif, nah itu ada penekanan. Itu jadi kayaknya monoton sih saya dengarkan itu. Terus di awal juga itu ketika tangan A-nya itu kecil, lenten ya, kemudian sisi depan sudut itu juga A kecil, jadi redundan simbolnya tertumpuk. Ya, jadi kan kalau A itu sebagai titik sudut itu A kapital, maka sin A itu biasanya menggunakan huruf A kapital. Tadi kayaknya A-nya kecil, antara panjang sisi sama sudut nggak ada bedanya. Itu terus, nah mungkin tadi saya mohon maaf tadi agak terlalu lama tadi saya agak cut itu karena gini, kalau keterampilan menjelaskan itu kan mestinya ketika anak mungkin tadi sudah diajak diskusi, kemudian anak mungkin seolah-olah sudah presentasi, maka mendirikan penekanan itu kan tidak semuanya ya, jadi tidak semuanya, mungkin pada bagian tertentu saja. Oke anak-anak, tadi mungkin saya akan menambahkan pada bagian ini, yang lainnya sudah bagus. Nah itu berarti menjelaskan itu seperti itu. Jadi saya akan memberikan tambahan di bagian ini. Nah terus yang kedua, Mas Anggoro kayaknya kurang interaksi. Ya, jadi sekali-kali itu tanya kepada anak. Yang ini bagaimana ya? Nah, itu kan minta mereka menanggapi dan nanti baru menjelaskan. Itu enak nanti kalau seperti itu. Jadi kurang rileks dikit lah. Nah, jadi agak ini. Terus kalau mungkin mengelola kelas ya. Tadi artinya tadi mungkin di awal sudah oke, semuanya on cam, yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa. Mungkin ketika nanti ditunjuk ternyata kok diam. Nah, ini orangnya kemana ya? Ada teguran. Nah, itu kan mungkin ada teguran. Kok setiap saya tunjuk ke kamar mandi ya? Nah, itu kan salah satu mungkin barangkali memberikan respon terhadap apa yang dilakukan anak. Nah, jadi nanti ini pengelolaan kelas kan seperti itu. Kan dulu biasanya kan kalau kita ngajar gurunya bikin ngantuk, biasanya kan izin ke belakang itu urut.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, gurunya noleh ke belakang udah habis. Nah, itu. Nah, kemudian kalau menutup, memang fokusnya, ayo anak-anak kita simbolkan, maka anak menyimbolkan rujukannya apa? Memang tujuan. Jadi nanti kan poin-poinnya itu biar nampak. Nah, kemudian tadi sepertinya saya nggak mendengar refleksi ya, cuma saya mendengarkan ke anak-anak nanti dirangkum lagi ya, anak-anak semuanya membuat rangkuman. Kalau membuat rangkuman itu kan mungkin belum bisa dikatakan kita mau refleksi mana kelebihan dan mana kekurangan. Nah, tapi kalau kelebihan dan kekurangan itu kan bisa diungkapkan, misalkan mana bagian pembelajaran yang menarik, mana yang tidak, mana misalkan, oh kalau misalkan, oke anak-anak saya berikan kuis ya di Google Form, nanti tolong dikerjakan dan dikumpulkan maksimal pukul 9. Nah, oke, nah untuk tindak lanjut, nah, mungkin nanti kan artinya diberikan bentuk-bentuk yang sifatnya itu apakah PR atau untuk materi berikutnya. Itu Mas Anggoro, ada pertanyaan? Halo? Izin tanya Pak, berarti nanti Ya. untuk apa namanya tadi kan ada kayak penumpuan simbol ya, berarti nanti untuk keseluruhan dibuat beda begitu ya Pak, konsisten gitu ya? Kan kamu gambarnya itu kan ketika ABC, itu kan ada titik segitinya itu kan ABC, kemudian A kecil itu kan panjang sisi. Nah, sehingga yang kamu maksud sin A itu pada sisi atau besar sudut. Gitu. Nah, besar sudut itu pakai simbol yang mana gitu loh maksudnya. Itu yang di awal-awal tadi sama Yifta tadi. Ya. Oke, gitu. Sudah Pak. Oke, sudah. Habib? Oh, ya. Iya, Kak tadi kemana tadi Habib? Nganter Bapak bentar Pak. Oh ya, tadi saya cek Habib nggak ada ini. Oke, saya tutup